Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, dengan Suwanto di channel Suwanto Aljafi. Masih seperti biasa ya, saya akan membahas atau mengupas terkait dengan gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, teman-teman yang saat ini sedang mengalami sensasi-sensasi dari asam lambung GERD anxiety psikomatis, simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Supaya apa? Supaya paham. Jika sudah paham, nanti bisa mengatasi apa sensasi-sensasi yang sedang teman-teman rasakan, dan mudah-mudahan melalui video ini dapat menjadi wasilah untuk kesembuhan teman-teman, atau minimal meringankan sensasi yang ada pada teman-teman, atau lebih minimalnya lagi hanya sebagai teman untuk merasakan sensasi-sensasi dari asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, sebelum dilanjut, mohon bantuannya untuk di subscribe ya, karena subscribe itu sangat mudah dan tidak perlu bayar. Anda cukup klik tulisan subscribe. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, karena kalau di subscribe, terus terang aja, itu akan membuat video atau channel ini bisa berkembang ya. Kalau berkembang, tentunya saya akan lebih semangat lagi dalam share-share video terkait dengan gangguan-gangguan asam lambung GERD psikomatis beserta cara mengatasinya sesuai dengan pengalaman saya. Nah, perlu saya sampaikan ya, bahwa saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan juga seorang terapis, juga bukan seorang hipnoterapis ya, tetapi saya hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis selama kurang lebih hampir 5 tahun. Alhamdulillah bisa sembuh ya, dan sembuhnya itu kan tanpa obat dan juga tanpa herbal ya, hanya menjaga 3P ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Nah, itu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sedang berjuang ya, berjuang untuk apa namanya menghadapi gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis ya, pesan saya tetap semangat ya, jangan putus asa. Walaupun untuk membangun semua itu memang agak susah ya. Nah, teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ya mengingat-ingat kembali dulu ya, di awal-awal saya terkena gangguan ini sampai sekarang itu sensasi yang pernah saya alami apa saja, nanti akan coba saya ingat-ingat. Nah, barangkali nanti teman-teman ada yang sama dan apa namanya membutuhkan apa namanya solusi atau cara yang pernah saya lakukan dahulu, itu mungkin bisa Anda tiru. Jika cocok silahkan dilanjut, jika tidak cocok maka jangan diteruskan ya. Jadi yang namanya pengobatan itu ya, kalau ada progres teman-teman lakukan, dilanjutkan, diteruskan, itu insya Allah menuju ke arah kesembuhan. Tetapi kalau masih begitu-begitu aja tanpa adanya perubahan, masih seperti itu, nah ini berarti pengobatan itu tidak cocok dengan teman-teman. Coba mencari solusi yang lain. Nah, saya dari dulu ya, dulu itu ikhtiar yang sudah saya pernah lakukan banyak sekali ya teman-teman ya. Dari mendatangi dokter spesialis jantung, dokter spesialis dalam juga pernah ya. Kemudian mendatangi tukang pijat badan pernah, tukang pijat apa namanya perut juga pernah, bekam sudah, kemudian pokoknya tukang-tukang pijat itu sudah saya pernah. Sampai yang paling ekstrim itu ya, saya sudah mendatangi kiai paranormal. Nah, ini yang agak apa namanya, yang pengalaman saya bikin saya sampai sekarang lucu ya. Lucu itu adalah saya mendatangi adalah ya apa namanya, kayak bukan paranormal ya, kayak orang terapis, tetapi di situ menggunakan media kayak telur begitu ya. Jadi waktu dulu ini saya cerita sebentar ya, dulu waktu saya awal-awal ini ya,
karena sakit saya ini berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh dan sudah mencoba berbagai obat, berbagai dokter, berbagai herbal, ternyata tidak sembuh-sembuh. Sensasi kayak sesak nafas, kayak badan sakit semua, kepala keliengan, kayak mau pingsan dan seterusnya. Ini menjadikan kebingungan ya, saya itu bingung saya sebenarnya sakit apa, sehingga banyak orang-orang ya, keluarga itu menyarankan cobalah ke orang pintar. Nah orang yang terkena asam lambung jadi psikomatis ini ya, tidak tahu kalau teman-teman ya, kalau saya dulu tuh mudah sekali menerima saran-saran dari orang lain yang berhubungan dengan kesembuhan. Contohnya adalah disarankan untuk mencari air ini, disarankan untuk mandi di saya dulu pernah ya mandi di mata air wali ya, pernah juga disuruh mendatangi Kiai A, Kiai B, banyak sekali yang sudah saya lakukan karena waktu dulu keluarga juga kebingungan ya, kenapa ini kok belum sembuh-sembuh, lama banget sakitnya kan, seperti itu. Nah sehingga salah satu teman itu menyarankan coba datanglah kepada orang pintar A. Nah tanpa pikir panjang ya, karena kita rasa ingin sembuhnya itu tinggi sekali ya, itu saya ikutilah saran teman saya datangi orang pintar tersebut. Sampai di sana, nah kemudian bicara bahasa kanan kiri, itu bahasa basi ya, biasalah ya, gaya paranormal lah, ini sedang kenapa ini ya, ini seperti saya dulu pernah seperti ini dan seterusnya, sampai saya itu manggut-manggut saja. Nah setelah begitu kemudian saya dipijitin untuk punggungnya. Kalau orang kena GERD antivirus itu, kalau punggungnya dikasih minyak kayu putih itu kan menjadi nyaman ya. Nah sugesti yang terjadi pada saya karena punggungnya dikasih minyak kayu putih itu menjadi nyaman. Nah saya berpikirnya apa? Yang berpikirnya bahwa wah ini ada perubahan ya, sehingga apa yang dikatakan oleh orang pintar tersebut saya lebih lebih percaya begitu. Nah kemudian yang orang pintar tersebut menyarankan kepada saya untuk datang lagi 1 minggu lagi membawa telur 3 telur ayam ngambung. Karena apa? Saya didiagnosa ada yang menyantet begitu ya, pernah disantet gitu, ada yang tidak suka kemudian mensantet saya. Nah karena saya itu pingin sembuhnya masih tinggi waktu itu ya, dulu ya, 1 minggu kemudian saya datang itu bawa telur 3 buah ya. Nah, kemudian setelah datang melakukan beberapa ritual ya. Nah kemudian saya belum waktu pertama membawa telur itu saya belum memperhatikan ya telur saya itu dibawa masuk atau tidak. Nah ternyata tanpa saya sadari telur itu dibawa masuk ya, kemudian orang itu keluar lagi bawa telur sama 3. Nah setelah itu saya disuruh melepas baju dan punggung saya itu digosok-gosok itu pakai telurnya. Kemudian saya disuruh mecah sendiri. Waktu dipecah ternyata apa isinya teman? Isinya itu adalah kayak kayak rumput yang yang kering, yang tajam itu, yang orang pintar bilang ada bulu perindu. Nah bulu perindu di situ isinya banyak sekali, sama ada darahnya. Nah warnanya merah. Langsung seketika saya kaget ya, dan kemudian si paranormal tersebut atau si orang pintar tersebut menjelaskan bahwa inilah yang ada di dalam tubuhmu, ada darah kotor, ada bulu perindu ini ya, ini adalah kiriman orang. Anda kena santet karena terhadap orang-orang
ada orang yang tidak suka kemudian menyandetnya. Apa yang terjadi dalam pikiran? Langsung pikirannya traveling kemana-mana, mencari-cari siapa ini yang tidak suka dengan saya, siapa ini yang sudah menyandet saya, begitu ya. Mohon maaf sambil minum ya. Nah, kemudian apa namanya, pikiran ini kan menjadi negatif thinking ya terhadap orang-orang. Ketemu si A, berpikirnya apakah dia yang menyandet saya. Ketemu si B, berpikir apakah dia yang menyandet saya. Ini menjadikan stres tersendiri ya buat orang-orang yang kena asam lambung. Buat saya ya yang sedang kena asam lambung anxiety psikosis, tapi waktu itu belum sadar juga. Kemudian saya bercerita kepada istri, bercerita dengan kiai saya. Nah, saya bertanya gini, masa sih seperti itu? Kemudian dalam diri, setelah 2 hari itu saya mengalami keraguan, apakah betul? Kemudian saya itu perlihatkan foto, kan waktu itu saya fotonya masih ada, cuman tidak akan saya share ya. Nah, kemudian saya tanyakan sama kiai saya, Pak Yai, apakah ini nyata atau trik? Nah, kemudian Mbak I waktu itu bilang mungkin trik. Nah, ketika ada mungkin trik, akhirnya istri saya browsing di YouTube. Nah, ternyata betul ya, menemukan trik memasukkan darah atau tinta merah ke dalam telur dan juga benda-benda ke dalam telur. Nah, caranya nanti ya teman-teman bisa browsing sendiri. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, bahwa penyakit asam lambung anxiety psikopat itu tidak karena santet ya, bukan karena santet, bukan karena guna-guna, bukan karena kena jin atau kena hantu atau kena makhluk goib dan seterusnya. Bukan. Saya yakinkan kepada teman-teman ya, teman-teman yakin itu bukan gangguan goib, bukan karena ilmu santet, dan bukan karena gangguan-gangguan lainnya yang metafisik, bukan ya. Itu murni kita itu sakitnya adalah sakit di pencernaan, di lambung, dan juga di pikiran ya. Sehingga yang terjadi apa kalau kita itu terlalu memikirkan saya kena santet atau tidak? Jelas ya, tidak ada proses penyembuhan di situ. Justru semakin parah karena ketakutan kita semakin meningkat. Orang seperti kita ini ya, kalau takutnya itu semakin besar, itu nanti sensasi yang muncul itu juga semakin banyak dan semakin levelnya semakin besar ya. Jadi hati-hatilah ya dalam mencari pengobatan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mendapatkan saran untuk datang ke dukun A, dukun B, orang pintar A, orang pintar B, jangan percaya ya. Saya dulu sudah pernah mengalaminya ya, walaupun mungkin tetap ada ya yang namanya sihir dan seterusnya. Tapi percayalah ya, bahwa orang yang kena asam lambung anxiety psikomatis itu tidak ada hubungannya dengan gaib, tidak ada hubungannya dengan santet ya. Ini murni penyakit kita itu penyakit di asam lambung dan juga di psikis, 2 hal itu, sehingga itu yang membuat kita lama dalam kesembuhan. Nah, caranya sembuh bagaimana ya? Tidak ada cara yang lain ya. Sepengalaman saya sudah mencoba beberapa metode, beberapa obat ya, baik alternatif, baik ke dokter dan seterusnya. Saya sudah pernah mengalami ya. Saya sudah pernah berkali-kali dokter dalam dan juga dokter jantung juga sudah pernah ya. Ya, di dokter dalam, dokter jantung sama, diagnosa saya adalah GERD ya, GERD aja ya, GERD gitu. Cuman tidak, Pak dokter ini tidak menjelaskan bahwa saya itu juga terkena gangguan psikis ya. Saya bisanya tahu kena gangguan psikis ini
saya melihat-lihat ya cara mengatasi GERD bagaimana ternyata ada teman-teman yang juga mengalami GERD, dan saya baru paham bahwa saya juga kena psikisnya ya. Psikisnya itu dari teman-teman yang sudah sembuh dari GERD anxiety psikomatis. Nah, buat teman-teman begitu ya. Pokoknya pesan saya, jangan berpikir macam-macam, jangan berpikir merasa disantet, jangan berpikir merasa kena guna-guna, jangan berpikir kena diganggu makhluk halus ya, dan sejenisnya itu nggak usah percaya ya. Yakinlah dengan 3P ya, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Yang penting itu saja ya teman-teman ya. Makanya bagaimana? Makanya jangan sampai lapar lama ya, jangan sampai lapar lah ya. Sebelum lapar makan ya, kemudian makan tepat waktu ya, kemudian kalau masih sering lapar ya sering makan saja, kemudian makannya ya jangan sampai kenyang 100% ya, kenyangnya jangan 100%. Kenapa jangan 100%? Nanti menimbulkan tidak nyaman di perut, rasa begah ya, itu. Kemudian jenis makanannya harus dipilih-pilih ya. Kalau saya yang saya konsumsi sampai sekarang itu paling labu siam, wortel, tomat, kemudian tahu ya. Kemudian saya biasanya sayur ya, saya di sayur hanya menggunakan bawang putih sama bawang merah dan kasih garam. Kemudian saya juga kasih laos ya, kemudian saya kasih kamijoro, dan juga saya kasih daun salam tanpa gula. Kebetulan saya ini gulanya ketika sebelum makan itu di angka 105 ya, jadi saya pikir itu sudah melebihi dari standar normal ya, sehingga saya memang ya dalam berkonsumsi itu tanpa gula. Dan konsumsi itu tidak membuat saya lemas ya, tidak membuat saya berarti memang cepat lapar saja ya. Ketika nanti cepat lapar ya makan lagi aja, makan nyemil ya. Cemilannya apa? Cemilannya cuma pepaya ya, saya pepaya sama ketela pohon, udah dua itu doang. Kalau biasanya itu udah cukup mengenyangkan ya buat saya untuk pepaya sama ketela pohonnya direbus itu. Nah, kemudian makannya itu, dan jangan lupa juga minum air putih hangat seperti ini ya. Minum air putih hangat ini saya selalu ya beberapa waktu minum. Misalkan segelas ini biasanya saya sekali minum ya, cuman ini saya tadi baru setelah makan ya, 1 jam setelah makan ini saya minumnya ya pelan-pelan saja. Satu gelas ini saya habiskan ya sekitar setengah jam lah, misalkan 10 menit minum, 10 menit minum, 10 menit minum. Ini 3 kali minum ini biasa saya. Nah, kemudian kalau minum, biasakan ya, sebelum minum membaca bismillah, kemudian diminum. Setelah minum, baca alhamdulillah. Itu sunnah Rasul ya, yang Rasulullah ajarkan kepada kita seperti itu. Ya, barangkali teman-teman sambil berobat menggunakan air putih hangat juga mendapatkan kesunahannya sesuai ajaran Islam ya. Tidak rugi ya, kita tidak rugi ketika minum membaca bismillah, kemudian setelah minum alhamdulillah. Yang biasanya saya minum itu sekali teguk itu bismillah dan alhamdulillah. Berarti kalau 3 kali teguk ya bismillahnya 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Begitu ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya, mudah-mudahan yang masih merasakan banyak sensasi jangan khawatir, teman-teman pasti sembuh ya. Tinggal konsisten menjaga 3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup. Insya Allah sembuh, yakin sembuh teman-teman, yakin saja ya. Nggak usah berpikir macam-macam, nggak usah saya sembuh nggak ya, saya sembuh, nggak perlu ya. Memang prosesnya lama, tapi pasti sembuh, yakinlah pasti sembuh. Yang penting kita tetap konsisten menjaga 3P ya. Itu teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang mengalami sensasi-sensasi yang tidak nyaman segera diberi
kesembuhan, dapat merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.